Negara Indonesia bukan negara agama. Indonesia bukan negara agama, bukan negara Islam, Katolik, Hindu, Buddha. Tidak boleh ada permusuhan kecuali terhadap yang melanggar hukum. Tapi saya harus tanya begini, Bu ya, bahwa ukhuwah watoniyah yang tadi persaudaraan antar bangsa, itu kan nggak, koreksi kalau saya salah. Ya. Itu tidak pernah disebutkan secara letterlek dalam hadis, betul? Tidak ada. Ya, dalam Quran juga tidak ada. Jadi itu ciptaan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita manusia punya hubungan antara satu individu dengan individu yang lain. Kita manusia juga punya hubungan antara satu negara dengan negara yang lain. Bahkan kita manusia juga punya hubungan antara kita manusia dengan alam semesta. Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan Ayat-Ayat Langit with Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Saya tidak sendirian, saya ditemani dua rekan saya, Bung Latif Siregar dan Bung Hairul Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kan tadi yang saya katakan? Betul. Dan di Islam dinamakan ukhuwah, betul? Iya. Apa arti ukhuwah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ukhuwah dari kata al-akh, saudara. Ukhuwah menjadi solidaritas, persaudaraan, solidarity. Kalau saudara, ukhuwah persaudaraan. Nah, agama Islam sangat menekankan persaudaraan. Walaqad karramna bani Adam. Saya ciptakan manusia ini makhluk yang paling mulia. Maka tidak ada manusia yang dianggap musuh. Lintas agama, lintas budaya, lintas suku. Semuanya kita anggap tidak ada yang dianggap musuh. Tidak boleh ada manusia dianggap musuh. Kecuali dia menyerang duluan. Kecuali ya jelas pelanggaran. Pada asalnya dulu. Ini pada asalnya dulu. Pada asalnya, baik. Manusia adalah sesama turunan Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Fa kullukum min turab. Fala fadla li arabiyyin ala ajami illa bitaqwa. Kamu semua dari Adam, Adam dari tanah liat, maka kamu semua dari tanah liat. Tidak ada satu sama lain lebih unggul kecuali dengan takwanya. Takwa. Bukan dengan ras, bukan dengan warna kulit, bukan dengan suku bangsanya, bukan. Tapi dengan bertakwa kepada Tuhan. Nah di sini Nahdlatul Ulama pada tahun 36 muktamar di Banjarmasin menetapkan bahwa negara Indonesia bukan negara agama. Indonesia bukan negara agama, bukan negara Islam, Katolik, Hindu, Buddha, bukan negara agama, negara Indonesia yang di dalamnya merekrut semua agama. Bukan agama suku, bukan agama Jawa, bukan agama Sunda, Madura, Batak, Dayak, bukan agama negara Indonesia yang di dalamnya sekian ratus suku. Itu semua dinamakan Darussalam, negara yang damai. Negara damai faktornya, prinsipnya adalah negara yang dibangun dengan dasar persaudaraan. Namanya ukhuwah watoniyah. Sesama sebangsa setanah air, semua saudara. Muslim dengan non-muslim, Jawa dengan Madura dengan suku yang lain lah. Itu semua saudara. Tidak boleh ada permusuhan. Wala udwana illa 'alal zalimin. Itu Nabi Muhammad ketika membangun negara Madinah yang isinya Muslim pendatang, Muslim pribumi, non-Muslim Yahudi 3 suku. Nabi Muhammad meletakkan dasar wala udwana illa 'alal zalimin. Coba ya bunyi bertiga bareng yuk, berempat yuk. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali terhadap yang melanggar hukum. Tapi saya harus tanya begini, Bu ya, bahwa ukhuwah watoniyah yang tadi persaudaraan antar bangsa, itu kan nggak, koreksi kalau saya salah. Ya. Itu tidak pernah disebutkan secara letterlek dalam hadis, betul? Tidak ada. Dalam Quran juga tidak ada. Jadi itu ciptaan siapa? NU. NU. Yang berdasarkan awal-awal sebelum berdirinya waktu masih berjuang ingin membangun kemerdekaan Indonesia tahun 36.
Baru dibentuk, ada PPKI ya, PPUPKI ya. Iya. BPUPKI. Baru dibentuk, Wahid Hasyim menjadi anggotanya, Iya. bapaknya Gus Dur. Nah, itu Setelah muncul ukhuwah sudah muncul, watoniyah, sudah istilah itu. sudah 3 ukhuwah malah. Ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, dan Insaniyah. Dan semuanya berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Iya, artinya berdasarkan bukan hanya Quran hadis secara terlek ya, maqasidus syariah. Target Islam itu apa? Tujuan beragama. Tidak harus ada tagnya, tidak harus ada letternya. Iya. Kalau ada ukhuwah insaniyah berarti antar manusia. Ya. Apakah di negara lain juga ada sebutan ukhuwah insaniyah itu atau hanya di Indonesia? Karena NU yang menemukan. Saya tanya Indonesia. Indonesia mengajak semua NU terutama mengajak semua manusia itu bersaudara. Jauhkan dari permusuhan. Kalau jauh dari permusuhan di Quran ada, jauhkan dari permusuhan, jauhkan dari kebencian. Di Quran, di Islam ada. Tapi terminologi ukhuwah insaniyah itu nggak ada itu di Quran. Kalau mari hidup damai, jauhkan dari permusuhan, jauhkan dari konflik, di Quran hadis ada. Dari kebencian namanya baghdha, permusuhan adawah, saling menjatuhkan, tahabut, nggak boleh itu dalam Islam. Ada itu. Tapi terminologi menjadi ukhuwah itu nggak ada. Ketika kemudian kita mengenal ada ukhuwah watoniyah, berarti antar suku, antar Iya, agama. iya. Inikah yang kemudian banyak disebut sebagai toleransi itu? Lebih dari toleransi sebenarnya. Kalau kita bicarakan lebih dari toleransi, tapi kita tariknya multikulturalisme. Budaya Anda, budaya saya, budaya Anda. Bukan hanya toleransi. Anda punya tetangga non-Muslim, ada kesusahan, kita bantu. Karena persaudaraan itu ya. Iya, saya lagi susah pun, yang non-Muslim, tetangga saya, bantu saya. Bukan hanya toleransi sekedar tetangga saya non-Muslim kita hargai, sekedar itu kan. Bukan seperti itu aja. Itu lebih dari itu. Oke. Ukhuwah Ada watoniyah itu lebih. aktivitas, ada apa namanya, lebih aktif. Lebih. Dan itu pun juga dilakukan oleh Rasulullah. Oleh Rasulullah, ya dilakukan. Contohnya waktu mungkin Rasulullah kan sudah saya terangkan, pernah saya terangkan. Punya istri Kristen, punya istri Yahudi. Punya istri Kristen namanya Maria Al-Qibtiyah. Dan punya istri Yahudi namanya Hafsah binti Huyai. Ini kan sudah termasuk luar biasa kan. Contoh bahwa Nabi Muhammad menghormati agama lain. Tamu dari Najran orang Kristen dihormati oleh Nabi. Najran. Dihormati. Yang mengatakan Quran memberi guidance pada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, "Qul inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalim mubin." Katakan Muhammad kepada tamu kamu orang Kristen itu, ayo kita ngomong-ngomong, bincang-bincang, kami atau Anda yang benar. Entah kami, entah Anda yang benar atau yang sesat. Bahkan bermuamalah. Berdialog itu. Berdialog. Berdialog. Inna au iyyakum. Kami atau Anda yang benar atau yang sesat. Oke. Ala hudan au fi dhalalim mubin. Oke. Apa hubungannya misalnya kita ketika baca Al-Quran ya, itu ya ayuhan nas. Kita kan berpikir bahwa Quran itu buat orang Islam. Tapi di situ ada ya ayuhan nas itu apakah berarti kan untuk manusia? Iya. Berarti Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk membahagiakan semua manusia. Islam menjamin keselamatan semua manusia pada dasarnya loh. Ya. Jangan lihat umat Islamnya nih. Ya. Jangan lihat umat Islamnya bobrok. Oke. Islam menghimbau agar semua manusia itu hidup damai. Oke. Berarti yang punya hak untuk bisa akses terhadap Al-Quran ini Semua termasuk manusia. non-Muslim juga. Non-Muslim Oke. juga. Coba sudah saya sampaikan. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbul adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum tsumma ilayya marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Jangan sekali-kali kamu caci maki non-muslim. Oke. Masing-masing sudah saya beri kebanggaannya masing-masing. Tidak boleh caci maki. Oke. Ada lagi Quran ayat lagi. La yanhaakumullahu 'alladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum antawallahum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu bergaul dengan non-muslim asalkan non-muslim tidak memusuhi Islam, tidak memusuhi kamu atau tidak memusuhi agama Islam. Kamu berbuat baik. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menghargai orang-orang yang adil. Oke. Ya Allah, jelas sekali tuh. Jelas clear. Ya. Jadi kalau kita bermasyarakat ada non-muslim, ada Kristen, ada Hindu, ayo kita bersama-sama. Gak ada larangan sama sekali bahwa kita itu berbuat baik, berbuat adil. Kalau saya dari pemimpin, pejabat, berbuat adil pada mereka. Justru itulah yang dihimbau oleh Al-Quran. Bahkan wajib berbuat adil. Wajib. Oke.
Seperti itu. Tunjukkanlah Islam seperti itu. Oke. Maka orang akan simpati pada Islam. Gak usah ngancam-ngancam lah. Gak usah takbir, gak usah. Sebagian orang kemudian mengutip yang Pak Kiai sampaikan tadi, kita boleh memerangi kalau mereka memerangi, ya. memerangi. Ya. Ukuran memerangi ini apakah memerangi secara fisik saja atau apa? Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum. Coba jelas sekali nih Qur'annya nih. Yang dilarang kamu berbuat baik dengan orang non muslim itu ada orang yang qataluukum fid-din, memerangi kamu dalam masalah agama. Wa akhrajukum min diyarikum, mengusir kamu dari negerimu. Wa dhaharu 'ala ikhrajikum, dan terang-terangan mengusir kamu. Antawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Jangan berbuat baik dengan mereka ini yang terang-terangan memusuhi kamu. Jadi kalau nggak terang-terangan enggak dong. Jelas sekali. Yang kamu tidak boleh berbuat baik itu adalah dengan orang yang memusuhi kamu, mengusir kamu dari negerimu. Kayak Israel yang mengusir Palestina, itulah jelas. Terang-terangan itu. Di depannya mata dunia ini. Semua dunia menyaksikan Israel tiap hari merebut rumahnya orang Palestina, tanahnya orang Palestina, langsung dibangun perumahan Yahudi 10.000, 5.000. Kalau itu wajib diperangi. Wajib diperangi. Tidak boleh berbuat baik dengan mereka. Tidak boleh kita memberi toleransi kesebelasannya datang ke sini. Masuk yang bola aja ya. Ya. Dan itu tegas ya. Sebagai sikap sebagai seorang Sikap saya seperti itu. Saya nggak berani melawan Quran. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amul yahuda wal ladzina asyraku. Muhammad, kamu akan jumpa orang paling benci Islam yaitu orang Yahudi. Wala tajidanna aqrabahum ladzina qalu inna nasara. Kamu akan jumpa orang yang sangat simpati pada Islam, orang Kristen. Oke. Yang simpati adalah orang Kristen. Orang Kristen. Nah, nyambung ini Pak Kiai. Yeah. Jadi saya teringat doa yang selalu kita panjatkan setiap sholat nih Pak Yeah, Kiai. yeah. Di dalam surat Al-Fatihah tuh. Kan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kalau kita baca referensinya ketika Rasulullah ditanya gitu ya, siapa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu? Yahudi dan Nasrani. Ini menunjukkan orang atau sifat sebenarnya Pak? Sifat. Sifat. Sifat, ya, sifat. Jadi di tengah-tengah ahli kitab pun ada orang baik-baik ada. Seperti siapa? Yang di Kota Basra itu namanya siapa? Ya Allah kok lupa. Yang Nabi Muhammad diajak oleh pamannya dagang, dia tahu ini anak mau jadi seorang pendeta hebat ini. Siapa namanya? Di Kota Busairah, di kota ya, itu satu. Ada lagi Raja Ethiopia. Ashamah, Najasyi, yang melindungi orang Muslim, dan dia ketika dibacakan surat Maryam menitikkan air menangis, mata, betul. nangis. Dan ketika wafat Nabi Muhammad salat gaib, mensalati gaib.